Kampung Peneleh Surabaya dikenal sebagai kampung yang memadukan nuansa sejarah yang tinggi dengan kehidupan masyarakat lokal. Ikuti kami mengeksplorasi kearifan lokal Kampung Peneleh dengan mengunjungi Museum Hos Cokro Aminoto dan Langgar Dukur Kayu. Museum ini pada awalnya merupakan rumah kediaman Hos Cokro Aminoto yang kemudian diresmikan menjadi museum pada tanggal 27 November 2017 oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini. Museum ini ramai dikunjungi oleh wisatawan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sejarah. Untuk intensitas pengunjung di museum ini tuh kira-kira seperti apa ya? Apakah selalu ramai atau bagaimana setiap harinya? Kalau setiap hari pengunjung pasti ada, minim lah sekitar 10 sampai 25 setiap hari. Tapi di bulan-bulan ini pastinya penuh setiap hari. Itu rata-rata yang pengunjung ke sini tuh dari kalangan apa ya Pak? Apa mahasiswa, siswa atau umum? Beragam, dari SD, mahasiswa, mancanegara, turis-turis itu memang tujuannya memang di Rumah Hos Cokro Aminoto. Ketika kami sedang berkunjung ke Museum Hos Cokro Aminoto, ternyata ada juga siswa dari SDN 1 Geluran Sidoarjo yang sedang melakukan kunjungan. Makanya ini dalam ini puncak tema ketiga, tokoh dan penemuan. Jadi supaya anak itu tahu tokoh paling tidak tokoh-tokoh yang dekat di daerah mereka itu ada tokoh-tokoh penting bagi bangsa Indonesia itu sih. Terus ini kayak acara rutin atau? Iya. Ini acara rutin di sekolah. Ini berarti biasanya dilakukan di kelas jam kelas 6, ya. Menyimpan 143 koleksi benda asli milik Hos Cokro Aminoto yang menjadi jendela inspirasi ke dalam nilai-nilai kearifan lokal yang memperkaya identitas Kampung Peneleh. Di sanalah di Surabaya. Sejak pertama kita Langgar Dukur Kayu merupakan salah satu langgar tertua di Surabaya yang dibangun bulan Januari tahun 1893. Langgar ini berlokasi di Kampung Laos Seketeng, Kecamatan Peneleh, yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemkot Surabaya pada 10 November 2019 yang menjadi sentral wisata di kampung tersebut. Nama saya Muhammad Syahril Firmansyah, saya biasa dipanggil Syahril, dan saya warga asli Lawang Seketeng, Gang 5. Di sini saya berperan sebagai kelompok sadar wisata yang tugasnya itu memandu wisata jika ada tamu yang datang. Kalau boleh tahu, kenapa Langgar Dukur Kayu ini dijadikan sebagai bangunan cagar budaya? Ya, jadi bangunan cagar budaya itu kan ada kriterianya. Kayak misal bangunan yang berusia sudah lebih dari 50 tahun, kemudian mengandung nilai sejarah dan historis yang itu berperan dan penting. Nah, bangunan ini memang secara sejarah, secara historis itu memiliki peran yang penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Langgar ini dibangun pada tahun 1893. Kemudian Langgar Dukur Kayu ini juga menurut cerita dari masyarakat yang ada di sini adalah tempat mengajinya Presiden Soekarno. Di sini itu juga pernah dijadikan tempat berkumpulnya para pejuang ketika mengatur strategi perang pada Perang 10 November. Sebenarnya banyak lagi bukti-bukti peninggalan bersejarah, seperti ada jadwal sholat kuno yang itu tertulis dari kertas deluang. Jadi kertas deluang itu bukan kertas sebenarnya, tapi semacam daun dari tumbuhan. Dari struktur bangunan ini juga bisa kita lihat ya bahwa semuanya masih asli, terbuat dari kayu. Jadi Langgar Dukur itu kan artinya
langgar itu tempat sholat ya, dukur itu tinggi. Nah, kenapa kok langgar dukur kayu? Karena ini terbuat dari kayu dan tempat sholatnya berada di atas, di lantai 2 itu. Langgar dukur kayu ini masih lestari hingga sekarang berkat buah kerjasama masyarakat setempat. Warga dan pengurus kampung selalu bekerja sama untuk merawat, memperhatikan benda-benda yang diketemukan atau yang statusnya sudah menjadi cagar budaya. Untuk melestarikan dan memakmurkan langgar ini otomatis ada kegiatan rutin tiap hari Kamis yasinan, kedua latihan hadroh, ketiga khatam-khatam, sehingga itu kita tampilkan tiap minggu supaya hal itu tidak hilang, dan anggotanya juga dari adik-adik ini tadi, supaya meregenerasi kegiatan di area langgar dukur kayu ini. Museum Hos Cokro Aminoto dan Langgar Dukur Kayu mencerminkan kearifan lokal melalui setiap peninggalan yang menyimpan jejak masa lalu yang menjadi warisan yang melekat erat dalam hati Kampung Paneleh. Mari terus memelihara kearifan lokal karena di sanalah terdapat kekuatan dan keindahan yang mengikat.